Mas-mas yang mengklaim dirinya tidak pernah dikalahkan, ternyata kalah hanya dengan sekali serangan yang tak terlihat. Begini ceritanya. Kedua pria yang biasa dipanggil Noleh ini, bertarung dalam sebuah arena turnamen kekuatan. Seorang ahli sihir yang tak pernah terkalahkan ini harus berhadapan dengan seorang pendeta bela diri Tai Chi. Pertarungan dimulai dengan si pendeta yang menyerang, namun si ahli sihir dapat dengan mudah menghindarinya bahkan bisa menyerang balik dengan sikutnya. Si pendeta lalu melompat untuk menyerangnya lagi, namun si ahli sihir itu dapat menahan serangannya bahkan tanpa bergerak sedikit pun hingga membuat si pendeta terpental. Saat si pendeta akan menyerang lagi, si ahli sihir dengan cepat menyerangnya dengan rentetan batu yang melesat cepat ke arah si pendeta. Namun dengan bela diri Tai Chi-nya si pendeta mampu menghindarinya. Si ahli sihir lalu mengurungnya dengan tumpukan batu yang melesat dari berbagai arah. Semua orang yang melihatnya nampak kagum dan terkesan dengan kekuatannya. Saat si pendeta keluar dari tumpukan batu dan mengetahui kekuatan si ahli sihir, dengan tenang si pendeta menyuruh si ahli sihir itu untuk pulang dan mengakui kekalahannya. Lah, kok bisa? Padahal yang terlihat tertekan kan si pendeta, tapi malah dia yang menyuruh lawannya untuk menyerah. Lelucon macam apa ini? Si ahli sihir lalu memanggil tembok batu yang siap menghantam si pendeta seperti ombak. Namun, si pendeta dengan cepat memanggil golem batu yang jauh lebih kuat yang menembus tembok batu si ahli sihir dan hampir menyukainya. Si ahli sihir lalu menyerang lagi dengan sihir bola apinya, dan menanggapi hal itu, si pendeta lalu menahannya dengan menumbuhkan sebuah pohon. Si penyihir yang sudah kelelahan lalu memfokuskan serangan terakhirnya pada tangan dan berniat menghantamnya langsung, namun dengan sekejap dia menghilang dan muncul kembali di belakang si pendeta. Penonton yang melihatnya nampak tak percaya dengan kekuatan si pendeta, bagaimana bisa ahli sihir dikalahkan dengan sihir. Si pendeta lalu mengangkat dua jarinya yang meneteskan darah, dan tiba-tiba, dada si ahli sihir mengeluarkan darah, bahkan dari mulutnya memuncratkan darah. Si ahli sihir yang menerima luka cukup parah pun akhirnya mengakui kekalahannya, namun, dia meminta si pendeta untuk menunjukkan sihir apa yang bisa mengalahkannya. Si pendeta lalu menunjukkan trigram miliknya, yang ternyata sedikit berbeda dari milik si ahli sihir. Setelah melihat perbedaan dan kelebihan trigram milik si pendeta, dengan sadar dia mengakui jika level kekuatannya jauh di bawah si pendeta. Dan dengan besar hati, dia mengakui kekalahannya. 你的位置也受我控制，我在。 彻底败了，王道长，我认输。 Yang suka konten cerita pendek seperti ini, tekan like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan feed yang serupa. Terima kasih.